wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam dinan, dia jadikan sebagai agamanya, millahnya, falay yuqbala minhu, maka nanti tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Allahumma ij'al awwala hadzal nahar salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Al-mukarramun, yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama segenap jajaran kepengurusan Masjid Baitul Ma'mur, para tokoh, para pemuka masyarakat. Subuh ini kita bahas halaman 87 tentang al-adabu ma'al kafir, adab kepada orang kafir, orang yang menutup diri dari beriman kepada Allah dan Rasul, orang-orang yang tidak mengucap dua kalimat syahadat. Yang pertama, bahwa kita harus bersyukur kita seorang muslim. Itu yang paling penting. Tidak ada nikmat yang paling besar melainkan Islam itu sendiri. Inna minan ni'am yakfikal Islam ni'matan. Banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku, kata Sayyidina Ali, cukuplah Islam itu sebagai nikmat yang paling besar. Mengapa kita memilih Islam? Perintah Allah. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk, patuh atau muslim, taat kepada Allah. Kemudian alasan berikutnya kita memilih Islam karena Islam itu agama yang benar datang dari Allah, dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran ayat 19, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang datang dari sisi Allah adalah agama Islam. Alasan ketiga kita memilih Islam karena memilih selain Islam itu rugi. Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam dinan, dia jadikan sebagai agamanya, millahnya, falay yuqbala minhu, maka nanti tidak akan diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat
dia termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini saya sampaikan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya tidak ada maksud menjelekkan agama yang lain. Ini hanya khusus kaum muslimin, memperkuat akidah. Tidak ada tujuan propaganda dan lain-lain semacamnya. Karena kita wajib meyakini agama yang kita pegang itu benar. Wajib. Kalau tidak serius kita beragama. Makanya tidak benar istilah pluralisme. Semua agama benar. Bukan begitu. Yang benar adalah setiap pemilik agama meyakini agama yang dia anut benar. Konsepnya seperti itu. Konghucu meyakini agama dia benar. Kristiani meyakini agama dia benar. Nasrani begitu. Dan kita muslim meyakini agama yang kita pegang benar. Kita tidak ingin mati kecuali dalam keadaan agama kita. Begitu ya. Kemudian yang keempat, mengapa kita memilih muslim? Karena Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridho, di ujung ayat ini, untuk kalian Islam kalian jadikan sebagai dinan agama kalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang kita baca tadi ini ayat-ayat akidah, ayat-ayat mendasar yang kita perlu hafal, anak cucu kita pun perlu hafal. Tidak boleh ragu-ragu, karena ujian akhir zaman ini sangat luar biasa. Orang dengan mudah menjual agamanya. Jadi kita hati-hati. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang beriman kita diperintahkan beradab. Adab kepada sesama muslim ada, dan adab kepada orang yang tak seagama dengan kita juga ada. Yang pertama, adamu iqrarihi alal kufri, tidak mengakui kekufurannya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, kita boleh berteman dengan siapapun, kita boleh berkawan kepada siapapun, tapi ada kepada beberapa orang kita membatasi diri. Kita boleh sayang kepada siapapun, tapi ada kepada beberapa orang kita sayangnya tak boleh berlebihan. Termasuk kepada orang yang tak beriman kepada Allah, kita tak boleh sayang berlebihan. Sayangnya sifatnya dunia saja. Dan kata Allah, kalian tak mungkin bisa sayang berlebihan kepada orang-orang yang tidak mengakui kebenaran Allah. Tak mungkin. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah itu tidak mungkin dia bisa menyayangi musuh-musuh yang menentang Allah. Bisa Bapak Ibu sayang kepada Netanyahu itu. Mana bisa, sampai mati tak bisa kita sayang sama dia. Saya baca ayatnya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir
yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'uhum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kata Allah, tidak mungkin satu kaum, tidak mungkin kalian perdapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyayangi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu adalah orang tua mereka, anak mereka, saudara mereka, keluarga mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa menyayangi seperti sayangnya kita kepada saudara seakidah. Bahkan sayangnya kita kepada saudara kita seakidah bisa kita mendapatkan naungan Allah. Satu dari yang 7 orang yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani tahabba fillah. Ada 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Walaupun dia beda pilihan, Pak, tapi dia tetap berkasih sayang. Misalkan saya 01, saya milih Anies gitu kan. Karena saya milih Anies karena Pak Anies ada di sini kan. Allah. Berbeda, tidak membuat kita bertengkar. Saya milih Anies, dia milih Muhaimin. Salah, itu sama tuh. Dua orang tahabba fillah, kata Nabi, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, bertemu dia karena Allah. Wa tafarraqu alaih, berpisah dia karena Allah. Kawan akrab. Kalau udah di Masjid Raya An-Nur ada pengajian, teleponnya kawan, datang kita yuk. Datang. Baik. Di sana ada zikir akbar, ayo datang yuk. Saling mengisi dengan kebaikan. Ini adalah orang-orang yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang seakidah itu boleh, Pak. Mati-matian membela mereka boleh. Seperti kita membela saudara kita yang ada di Palestina sana, seakidah dengan kita. Cuman viral tuh, wallahu alam, saya tidak tahu, sebahagian oknum ya, ketika kawan-kawan kita yang dari Rohingya itu disuruh syahadat, tak bisa disyahadat. Disuruh, kamu muslim, ya, suruh syahadat, tak pandai disyahadat. Wallahu alam berita itu benar atau tidak, tapi ada yang seperti itu. Kabarnya dibawa ke sini ya sebagian. Mudah-mudahan bisa membantulah pemerintahan Riau. Itu yang pertama, bahwa kita tidak bisa menyayangi mereka secara berlebihan. Jadi ada aturan tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalimatnya masih sama nih. Yarhamuhu birrahmatil ammah, menyayanginya. Kalau tak bisa tadi secara utuh, sayanglah secara umum. Di sini dibuat nomor berikutnya. Ka it'amihi in ja'a wa saqihi in atisa. Seperti memberi dia makan kalau dia lapar, memberi dia minum kalau dia kehausan. Hewan saja kita diperintahkan untuk memuliakannya, apalagi manusia. Di dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah Nabi sedang lewat di antara kebun unta. Nabi melihat ada kuda yang kurus kering, luka-luka apanya,
hidungnya tuh kena ikatan. Didatangi Nabi. Kuda tuh Allah beri kelebihan berbicara dia kepada Nabi. Ditengoknya Nabi menetes air mata kuda tuh. Lalu Nabi bertanya, kenapa engkau seperti ini? Kata kuda tuh, Tuanku memberiku beban melebihi kemampuanku. Seharusnya dia dikasih beban sekitar 100 kilo, tapi sering lebih 150 sampai 200 kilo. Makannya pun kurang. Mengadu dia kepada Rasulullah. Dicari Nabi, apakah kau tak tahu dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Sayanglah diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada pemilik kuda tersebut ya. Kepada hewan saja kita harus sayang, apalagi kepada makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Wa mudawatihi in marido, mengobatinya kalau sakit. Ustaz, boleh enggak masuk ke rumah orang non muslim untuk menjenguknya sakit? Boleh. Yang enggak boleh itu sama-sama merayakan Natal dengan dia di rumah dia, itu yang tak boleh. Tapi kalau mengunjungi dia sakit, boleh. Nabi punya budak Yahudi di kitab Al-Azkar kalau enggak salah saya, sakit, Nabi datang. Cerita-cerita, habis cerita kata Nabi, dikasih Nabi Bapak Ibu sekalian tawaran baik. Apa tawaran baiknya itu? Mau enggak engkau masuk Islam? Nah, kita kalau punya kawan yang tak seakidah Pak, bukan hanya dia diajak makan-makan, bukan hanya diajak liburan. Sesekali kalau kita sudah akrab dengan dia, ajak dia masuk Islam. Tapi tidak boleh paksa. La ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama kita. Kita tidak boleh maksa. Tidak boleh. Tapi ngajak boleh tidak? Cocoknya kau ini masuk Islam. Dah gitu aja. Sebutkan di Islam itu begini. Sampaikan ayat-ayat yang 4 tadi itu. Tapi jangan paksa dia. Mudah-mudahan terbuka hatinya, dia dapat hidayah. Itu pemberian terbaik. Pemberian terbaik dari seorang kawan kepada kawannya itu bukan uang, tapi nasihat yang baik, bisa dia berubah. Itu pemberian yang mahal, yang terbaik. Dia nasihati seseorang tersebut, lalu seseorang dengan sebab dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu mahal harganya. Jadi kata Nabi, mau ndak engkau masuk Islam? Ditengoknya wajah ayahnya Pak. Rupanya ayah Yahudi ini ada di samping dia karena Nabi datang. Ditengoknya Nabi, ditengoknya wajah ayah. Terserah kamu katanya. Akhirnya masuk Islam nih budak tadi. Setelah masuk Islam meninggal dunia nih. Tak lama setelah dia masuk Islam. Alangkah indahnya masuk Islam, bersih setelah dia mengucap 2 kalimat syahadat, lalu meninggal dunia, tak ada dosa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyelamatkannya dari kebinasaan. Wa tajannibihi azza, melepaskan dia dari kesulitan, menjauhi dia dari sakit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ar yarhamka, irham man fil ar yarhamka man fis sama. Redaksi hadis ini banyak ya, redaksi hadis ini banyak. Sayangilah siapapun yang ada di bumi, akan menyayangimu orang-orang yang ada di langit. Penduduk langit akan sayang kepada kita, termasuk malaikat. Malaikat akan sayang kepada kita kalau kita menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi ini.
Dua. Yang ketiga, adab kepada muslim itu adamu azitihi fi malihi au damihi au irdihi. Tidak boleh menyakitinya. Ini dirinya ya, pribadinya. Tak seakidah bukan berarti seenaknya kita mukul orang, nampar orang, tak boleh. Atau mengambil hartanya, tak boleh. Atau melukai dia, menumpahkan darahnya, atau menjatuhkan harga dirinya, tak boleh. Tak seakidah, tetap harus saling menghormati. In kana ghairu maharib, kalau dia bukan kafir harbi. Yang keempat, adab kepada orang yang tak seakidah dengan kita, jawazul ihda alaih wa qabula hadiyati. Boleh menerima hadiah. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata. Nabi itu menerima hadiah sekalipun dari orang yang tak seagama dengan Nabi. Tak seagama, diterima Nabi hadiahnya. Memberi juga boleh. Wa akala ta'amihi in kana kitabiyan. Memakan makanannya kalau yang memberikan itu kafir kitabi. Kitabi itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani zaman dulu yang percaya dia dengan Allah, percaya mereka akan turun nabi sesudah Nabi Isa, namanya Ahmad. Tapi akhirnya mereka tak beriman karena bukan dari keturunan mereka. Itu namanya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu boleh kita makan makanannya, ingkana kitabiyan. Liqaulihi ta'ala, ada dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan makanan yang diberikan oleh ahlu kitab hillul lakum, bagi kalian halal. Walima sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan annahu kana yud'a ila ta'ami yahuda bil Madinah. Sesungguhnya Nabi itu pernah undang makan, ada undangan makan yang mengundangnya orang Yahudi bil Madinati, di kota Madinah. Payujibud da'wata, Nabi penuhi undangan tersebut. Datang Nabi. Wa ya'kulu mimma yuqaddam, dan Nabi itu memakan apa yang dihidangkan. Wah, luar biasa Rasulullah. Min tu'amihim, dari makanan mereka. Jadi gimana itu Ustaz? Kita kalau diundang makan, kita tak pernah nampak kuali mereka dimasakkan babi, tak pernah nampak gitu. Makan aja Pak. Kecuali Bapak Ibu pernah nampak itu kuali. Kenapa? Karena hukum itu yang zohir, yang jadi hukuman itu, yang dinilai itu yang pernah nampak, yang zohir. Kalau yang tak nampak, ragu, tinggalkan keraguan, tak usah ragu-ragu. Nah, ini dicontohkan. Berikutnya, adamu inkahil mukminah, tidak boleh menikah laki-laki non muslim dengan mukminah, dengan wanita yang muslim, itu tak boleh. Ayatnya kan jelas. Laki-laki non muslim tidak boleh menikah kepada wanita muslimah. Tapi laki-laki muslim jawazu nikahil kitabiyat minal kufar, boleh menikahi laki-laki muslim, boleh menikahi wanita kitabi, kafir kitabi itu. Ayatnya jelas, surah Al-Maidah ayat 5. Kenapa pas muslim laki-lakinya boleh, pas perempuan tak boleh? Karena nasab itu dari laki-laki, karena keturunan itu dari ayah, DNA-nya ayah. Jadi
makanya tidak benar ketika akan menikah itu laki-lakinya non muslim, wanitanya muslimah, tak benar. Caranya biar benar, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikin hatta tu'minu, beriman dulu. Jadi laki-laki ini masuk Islam dia dulu. Dan laki-laki yang masuk Islam ini dua kemungkinan. Satu, benar Islamnya karena Allah. Yang kedua, Islam karena ingin menikah saja. Kan banyak masuk Islam hanya ingin nikah. Akhirnya dia tak sholat, dia tak puasa, hanya KTP saja. Ditengok memang Islam dia. Ada yang memang justru yang mu'alaf ini lebih soleh daripada yang Islam dari perut. Kan ada orang Islam dari perut. Ayah maknya Islam, tentu dia dari perut Islam. Ketek kecil Islam dia. Ada orang seperti itu, tapi beragama biasa-biasa saja. Ada yang mu'alaf, umur 25 tahun masa Islam, tapi agamanya, menjalankan agama luar biasa. Jadi terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu tuh, laki-lakinya masuk Islam. 3 kemungkinan, Pak. Tapi saya yang ketiga ini menyinggung nanti nih. Yang pertama nih yang tidak serius hanya masuk Islam karena ingin menikah, diajak istrinya, calon istri, abang, kalau abang serius dengan aku masuk abang Islam. Akhirnya dia masuk Islam karena ingin menikah. Tak taat, masuk Islam. Yang kedua, taat, dibimbing istrinya, dibawa ke ustadz, diajar segala macam, dan dia memang betul-betul ingin masuk ke dalam Islam, indah menurut Islam, jadi taat. Ada yang ketiga nih Bapak Ibu sekalian, maaf, laki-laki itu masuk Islam, menikah, punya anak, dah punya anak, balik dia ke agamanya lagi. Tak betul rupanya masuk Islam tadi. Balik dia ke agamanya, lalu dia beri pilihan kepada istrinya. Terserahlah milih. Kalau kau tetap di agamaku, anakku bawa, kata laki-laki kan. Kalau enggak, ikut aku. Akhirnya perempuan ini pindah agama ke agama yang lain tuh, Pak. Kan banyak tuh. Terjadi tuh. Salah satu pemurtatan yang terjadi di negeri ini lewat pernikahan tuh. Yang berikutnya, kalau jumpa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jumpa orang yang kita tahu dia beda agama, jangan ucapkan assalamualaikum, tak usah gitu. Kalau kita tahu dia bukan agama Islam, kita ramah, kita mau tutur sapa, pagi Pak, kalau pagi, siang kalau siang Pak, apa kabar Pak, gitu aja langsung. La yabda bis salam. Aturan Islam kepada orang yang tak sakidah, la yabda bis salam. Jangan engkau mulai dengan salam. Udah jelas barang itu bukan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Enggak begitu. Udah ngomong aja silaturahmi biasa aja. Dari mana Pak? Apa kabar? Biasa. In sallama alaihi radda alaihi biqaulihi wa alaikum. Tapi kadang lucunya karena kalimat salam ini sudah membudaya, kita tak salam tapi dia yang bersalam. Lu salam ya. Assalamualaikum Pak, kata. Assalamualaikum Bu, kata. Dianggap budaya. Kalau ada dengar musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kata dia. Dia yang ingat, awak tak ingat. Kalau dapat nikmat, tadi lancar semua, alhamdulillah, kata dia. Ada gitu tuh, lancar ya kalimat-kalimat pujian, dapat musibah, salam. Kalau diucapkan salam, assalamualaikum, kata dia. Lalu kita diperintahkan menjawab. Jawabannya adalah waalaikum. Sampai situ aja. Waalaikum. Sebenarnya kita sedang mendoakan dia juga tuh. Waalaikum. Cuman karena dia belum Islam enggak pakai salam. Itu artinya sama. Semoga engkau selamat. Engkau juga kan sama tuh.
ketika Nabi dilecehkan kafir Quraisy pada saat itu, assalamualaikum, celaka kau Muhammad. Kata Nabi, waalaikum, kau juga, kata Nabi. Tapi Nabi tak sebutkan kalimat sam itu celaka tuh. Nabi mana mau keluar dari lisan beliau kata-kata yang kotor. Ini begini nih, kalau dia baik kita balas dengan kebaikan, tapi ada aturan yang dibuat. Waalaikum itu saja. Kalau sholat tidak pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Tapi kalau di luar sholat dianjurkan bersalamlah dengan wabarakatuh. Begitu perintahnya. Yang terakhir, yang entah keberapa saya tak tahu, pokoknya yang terakhir. Kenapa ini yang terakhir? Karena waktu dah mau masuk kan gitu. Kalau waktu panjang ini belum yang terakhir. Mukhalafatuhu wa adamut tasabuh bihi fi ma laysa bidururiyin ka fa'il lihyah in kana huwa yahliquha. Adab kepada orang yang tak seakidah dengan kita itu membedakan diri kita dengan dia. Membedakan. Terlebih-lebih urusan agama, jangan kita nih menyerupai mereka. Istilahnya apa? Tasabuh. Karena kata Nabi itu sahih itu hadisnya itu, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nomor 7, hadis nomor 7 muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang menyerupai dia dengan satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bahagian daripada mereka. Istilahnya tasabuh. Ini di penghujung Desember akan ada perayaan agama lain, maka kita tak boleh ikut urusan mereka. Ada perayaan Natal dan lain-lain sebagainya. Kita tidak menghormati mereka penting, memuliakan mereka harus, tapi ikut bergabung dengan mereka tidak, mengucapkan selamatnya tidak, karena ada batasan agama mengatur itu, tapi memuliakannya penting. Dan kita tidak perlu harus sama dengan mereka, mereka pun mengerti tentang itu ya. Dan kita ini siapa? Kita bukan gubernur, kita bukan presiden yang punya rakyat yang harus memuliakan mereka secara berlebihan juga. Tidak, kita orang awam, tidak punya kepentingan terhadap itu. Tak usah ya. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin, berbedalah dengan orang-orang musyrik. A'ful liha, contoh perbedaannya bagi laki-laki itu apa? A'ful liha, peliharalah jenggot. Sunnah. Kalau mazhab Hambali itu tidak diterima fatwa orang yang tidak berjenggot. Keras. Sunnah yang berjenggot silahkan, yang tak berjenggot bantailah, terserah. A'ful liha wa qassus syawarib, guntinglah syawarib. Syarib itu kumis. Jadi sebenarnya aturan sunnah kumis itu bukan dicukur tapi digunting. Dianjurkan laki-laki itu berkumis tipis. Wa qaulihi innal yahuda wan nasara la yasbughuna, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak mewarnai jenggot mereka. Jadi sebenarnya disunnahkan mewarnai itu. Disunnahkan. Itu diwarnakan tuh kedua. Dah ya. Ini ada alami kan, alami. Jadi kau dari dunia hitam sudah berubah ke dunia putih ya kan. Itu masya Allah luar biasa tuh. Setiap satu uban satu kebaikan. Jangan dicabut. Yang paling takut dengan uban nih ibu-ibu, onde, emak-emak itu kalau nengok uban
macam nengok malaikat maut. Begini dia nengok uban dengan kaca tuh cabut uban. Bagus, enggak apa-apa. Semakin banyak uban bagus. Li'anna sabgha bisawad qad nahanhu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mewarnai dengan hitam dilarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain hitam, terserahlah, kuning boleh, merah boleh, pink pun boleh, bantailah, terserahlah. Selain hitam, karena hitam itu dilarang Nabi. Lima rawa Muslimun, dalam riwayat Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, kata Nabi kepada Abu Bakar, ghayyiru hadzal sya'ar al-abyad, ubah rambut nih yang putih ini. Jadi pas mau terjadi sebuah peperangan, kaum muslimin yang akan berperang ini tua-tua, Pak. Rambutnya dah memutih. Jadi kata Nabi, kalau ditengok orang musyrik beginilah tentara muslimin nih, ini udah kalah mental nih, kata dia. Disuruh Nabi, ghayyiru haza, ubah, tapi tak boleh warna hitam. Warna hitam itu penipuan, tak boleh. Wajtanibus sawat, jauhi warna hitam. Jadi yang banyak dibuat warna kemerah-merahan tersebut, warna merah tuh ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.